Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita belajar Islam dari dasar. Kita telah sampaikan diantaranya bahwa perkara yang paling mendasar dalam agama kita adalah itu akidah, perkara yang senantiasa ditanamkan pertama kali dalam dakwah semua para nabi dan para rasul, demikian juga oleh para ulama yang mengikuti jejaknya para nabi dan para rasul. Mereka sangat amat perhatian terhadap perkara akidah. Demikian pula dakwah di negeri kita, di antaranya yang dipelopori oleh Syekh atau Kiai Haji Ahmad Dahlan, bagaimana hingga kemudian sangat tenar, sangat terkenal nuansa dakwah anti TBC. Semuanya pasti kita dengar istilah itu, anti tahayul, bid'ah, khurafat. Ini karena kuatnya dalam menanamkan akidah, sehingga benar-benar merasuk dalam diri seorang muslim bagaimana mestinya seorang muslim dia beragama dengan memperhatikan dari dasar-dasar agamanya tersebut. Orang yang mereka tidak perhatian dengan akidah tidak akan perhatian dengan yang namanya TBC tersebut, sehingga bahkan agamanya akan menjadi sarang TBC, sarang tahayul, sarang khurafat, sarang bid'ah, ketika orang tidak perhatian dengan urusan yaitu akidahnya. Tentu akidah yang kita maksudkan adalah akidah yang lurus, karena akidah itu artinya apa yang mengikat dalam hati. Aqada yaqidu aqidatan, satu yang mengikat dalam hati. Setiap orang punya akidah, hanya ada orang akidahnya lurus, ada orang mereka akidahnya menyimpang. Maka orang mereka akidahnya menyimpang, ya yang akan mengendalikan hidupnya adalah akidah yang menyimpang. Ya nyun kapunten, orang mereka akidahnya komunis, ya komunisnya itu akan mengendalikan pola kehidupan dia. Beda dengan orang mereka akidahnya adalah akidah yang lurus, akidah tentang Allah, tentang yaumul akhir dan semisalnya. Ini akan menjadi warna dalam kehidupannya. Yang kemudian sekalian, lalu akidah yang lurus ini kita ambil dari mana? Akidah yang lurus ini kita ambil dari Al-Quran, dari as-sunnah yang sahihah, as-sunnah yang sahih. Kemudian dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Ini tiga kunci yang penting kita untuk total dalam mewujudkan agama yang lurus. Sekalian, sebagian muslimin jangan dikira mereka semuanya muslimin itu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan jangan dikira kaum muslimin semuanya perhatian dengan Al-Quran Sunnah sebagaimana pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu jami'an. Sebagian muslimin Al-Quran dan Sunnah sekedar jadi formalitas, bukan menjadi acuan di dalam dia beragama. Sebagian orang beragama itu, Bapak sekalian, ada yang mereka beragama dengan mendewakan akal, sehingga akal pemikiran beragama itu derapnya di sini dulu, akalnya derapnya di akal dulu. Akhirnya ketika dia mendapatkan nas-nas Al-Quran, nas-nas hadis Nabi
yang tidak cocok dengan akalnya, maka kemudian ditolak. Ada yang menolaknya itu terang-terangan, ada yang menolaknya itu dengan cara dilakukan tahrif, yaitu menyimpang-nyimpangkan kepada makna yang sesuai kira-kira dengan jalan pikirannya. Sehingga ada ayat yang ditolak, ada hadis yang ditolak karena akalnya yang telah akalnya menyaring apa yang ada dalam Quran dan hadis Nabi. Kemudian ada lagi yang mereka beragama itu dasarnya adalah mimpi-mimpi. Mimpi ketemu Nabi, Nabi mengajarkan begini, sehingga semua ajarannya itu bukan lagi sekarang kepada Quran dan hadis, tapi ajarannya itu kembalinya kepada fokusnya kepada apa yang dia mimpikan ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang sekalian, Nabi tidak bisa diserupai oleh setan, tapi setan bisa mengatakan saya Rasulullah. Maka ada yang namanya istilah Syama'il Muhammadiyah. Bagaimana profil Rasulullah SAW, bagaimana penjelasan tentang Nabi dari ujung rambut sampai ujung jempol, ibaratnya itu tergambar dengan jelas riwayat tentang ini Rasulullah SAW. Sehingga kalau orang dia klaim mimpi ketemu Nabi, pertama kali ceritakan yang kamu temui Nabi itu seperti apa, yang kamu lihat dalam mimpi Nabi itu seperti apa, mukanya, kepalanya, rambutnya, pundaknya, dadanya. Bisa aja orang mengklaim mimpi ketemu Nabi, tapi seperti apa yang Anda lihat dalam mimpi itu mesti persis dengan Syama'il Muhammadiyah. Karena orang mengklaim ketemu Nabi banyak, dan bahkan kemudian menjadi dajjal-dajjal penipu dalam agama. Agamanya dibangun di atas mimpi-mimpi. Sekalian jangan ngapunten, hampir semua tarekat yang ada itu dasarnya adalah mimpi ketemu Nabi. Dan tarekat masing-masing mendapatkan ajaran yang berbeda, sehingga tarekat ini beda dengan tarekat ini, beda dengan tarekat ini, beda, karena memang ketemu Nabinya diajarkan yang beda-beda. Masing-masing tarekat punya khas sendiri-sendiri. Akhirnya Quran Sunnah sudah nggak kepake lagi. Yang kemudian lebih yaitu hebat lagi, ilmunya itu sudah langsung dari Allah Ta'ala yang namanya ilmu laduni, sehingga tidak butuh lagi Quran dan Sunnah, ilmunya langsung dari Allah Ta'ala. Akhbarani qalbi an rabbi, aku mendapatkan kabar dari hatiku, hatiku mendapatkannya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sudah nggak kepake lagi Quran dan Sunnah itu. Ada lagi Bapak sekalian yang beragama itu dengan pengalamanku. Kalau aku datang ke kuburannya Syekh Fulan, minta di situ pasti kabul. Akhirnya dia kecanduan untuk selalu datang ke kuburan untuk meminta-minta terus. Ini agama dibangun dengan pengalamanku. Zikir malam Jumat dengan zikir ini sekian kali itu akan menghasilkan begini, pengalaman. Sehingga nggak perhatian lagi dengan ini Quran Sunnah dan pemahaman dan pengamalan para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Dan berbagai macam bentuk cara beragama yang kemudian sudah tidak lagi perhatian dengan Quran dan Sunnah. Quran Sunnah sekedar formalitas yang dia tidak ikuti betul-betul, yakni ajarannya. Sedangkan Allah memberikan jaminan kalau mengikuti Quran pasti lurusnya, karena inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Fa imma ya'tiyanakum min huda
famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Al-Quran ini adalah kitab yang betul-betul mengarahkan kita kepada jalan yang lurus. Kalau ingin berakidah yang lurus, wajib mengambil dari Quran. Kalau ingin ibadah yang lurus, wajib untuk mengambil dari Al-Quran. Kalau ingin punya akhlak yang lurus, wajib mengambil dari Al-Quran. Kalau ingin beragama secara umum yang lurus, mesti kembali kepada Al-Quran. Yang Allah menjamin, penjaminnya Allah, bukan manusia. Penjaminnya Allah. Apa kata Allah? Fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Kalau sudah datang dariku petunjuk, dan Allah datangkan Al-Quran sebagai petunjuk untuk manusia, famanittaba'a hudaya, barang siapa yang mereka mengikuti petunjukku, fala yadhillu wala yashqa, dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan celaka. Orang yang mereka pengen lurus di dunia dan selamat di akhirat dalam meniti sirat, barang siapa yang dia pengen bahagia tidak sengsara di dunia dan di akhiratnya, maka mesti dia harus mengikuti Al-Quran sebagai bimbingan kehidupannya. Sebaliknya Allah katakan, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'syatan dhanka, barang siapa yang dia berpaling dari petunjukku, maka baginya ada kehidupan yang sempit, kehidupan yang sesat, kehidupan yang menyimpang, kehidupan yang penuh dengan kesulitan. Ini kesempitan hati, bukan kesulitan ekonomi, tapi hidupnya menjadi gelap tanpa bimbingan ilmu, meraba-raba, hanya ikut sangkaan dan hawa nafsu. Iyattabi'una ila dhann wa ma tahwal anfus, tidak lain yang mereka ikuti adalah sangkaan-sangkaan dan hawa nafsu ini semata. Demikian pula mesti kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi kita menegaskan, yang Allah menegaskan tentang Nabi kita, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, engkau ya Muhammad benar-benar menuntun manusia ke jalan yang lurus. Dan lalu Rasulullah merangkum dengan ungkapan Nabi ini, wa in tamassaktum bihima atau taraktukum syai'aini, aku tinggalkan pada kalian dua perkara, kalian selamanya tidak akan sesat, tidak akan keliru. In tamassaktum bihima lan tadillu, selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan sesat. Ini yang menjamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu di antara kita mencukupkan dengan pandangan akalnya, pemikiran akalnya, ikuti perasaannya, hawa nafsunya, mimpi-mimpinya, pengalaman-pengalamannya. Beda dengan para ulama kita yang mengarahkan sampai dalam hal mengikuti dalil Quran dan Sunnah itu. Mereka katakan, kalau sampai Anda bisa menggaruk kepala dengan dalil, lakukan. Artinya perhatian dengan dalil itu sangat besar. Bagaimana kita menjadikan akidah kita dengan dalil, ibadah kita dengan dalil, amalan kita dengan dalil. Karena memang Allah telah mengarahkan mengikuti Quran dan Sunnah itu pasti kita akan lurus. Pasti kita akan lurus. Kemudian kunci yang ketiga ini, sekalian, yang sering sekali kaum muslimin hilang. Ada yang merasa dia ini berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, belajarnya Quran Sunnah, tapi kok hasilnya sebuah keanehan yang yaitu meresahkan manat muslimin. Contohnya yang pernah ada di negeri kita, kalau dilihat majelis taklimnya Quran Sunnah, bahkan bagaimana menyelesaikan kutubut tis'ah, kutubus sittah, kitab yang 9, kitab yang ini 6,
Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Imam Nasai, dan seterusnya. Tapi ternyata menghasilkan pemahaman yang aneh. Semua orang yang di luar kelompok kita kafir, yang masuk ke kelompok kita keluar murtad. Itu semuanya tahu. Kok bisa? Bisa. Karena yang dipakai adalah doktrin amirnya, bukan pemahaman, yakni salaf, ulama, sahabat dan para ulama yang mengikutinya. Sejarah, Bapak sekalian, tidaklah mereka itu menyimpang, sesat, kecuali karena nyempal dan menyelisihi dari pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu jami'an. Contoh Khawarij diantaranya. Khawarij mereka banyak yang para qurra, ini banyak yang mereka penghafal Al-Quranul Karim, bahkan mereka ahli ibadah, sampai Nabi pernah mengatakan tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim. Kalian akan melihat, memandang salat kalian, puasa kalian gak seberapa dibandingkan dengan orang-orang Khawarij, sampai mereka terkenal ngapal-ngapal ibadahnya itu. Tapi Khawarij yang mereka nampak ibadahnya luar biasa ini, mereka memiliki pemahaman takfir yang ekstrim. Bahkan tidak tanggung-tanggung yang dikafirkan adalah sahabat Ali bin Abi Thalib, yang notabene-nya adalah anak laki-laki yang masuk Islam pertama kali dari kalangan anak-anak. Kemudian dia sepupu Rasulullah SAW, anak pamannya Nabi, jadi anaknya Abu Thalib. Kemudian dia termasuk menantu Rasulullah SAW mendapatkan istri, yaitu Fatimah. Kemudian dia khalifahnya Rasulullah SAW, dan Nabi memuji Ali dengan beberapa pujian, dan Ali bahkan mendapatkan takyin Nabi, Allah dan Rasulnya mencintai Ali, yuhibbuhullahu wa rasuluh. Ali juga mencintai Allah dan Rasulnya, yuhibbullaha wa rasulah. Ini artinya takyin dia akan menjadi ahlul jannah. Ini betul-betul menyebutkan Ali sebagai orang yang telah dipuji Nabi dengan sangat jelas. Kemudian orang Khawarij, mereka dengan sangat ringannya, tanpa beban mengkafirkan Ali. Bahkan pembunuhannya terhadap Ali merupakan ada jadikan sebagai takarruban, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kenapa sih? Nabi telah katakan sufahaul ahlam, mereka ini orang-orang yang dangkal pemahaman agamanya. Kata Nabi, akan muncul sakhruju ini qaumun min ummati, akan muncul di tengah-tengah umatku satu kaum yang mereka ini hudatsaul athnan, orang mereka baru tumbuh giginya, para pemula, para pemuda. Sufahaul ahlam, dan bodoh-bodoh dangkal pemahaman agamanya. Mereka yaqra'una al-Quran la yujawizu tarqiyahum, mereka membaca Quran iya, tapi enggak sampai melewati tulang tenggorokannya, alias tidak masuk ke dalam hatinya, alias tidak memiliki pemahaman yang bagus tentang Al-Quranul Karim. Kemudian Nabi katakan tentang Khawarij pula, kalau saya ketemu mereka akan aku selesaikan mereka seperti penyelesaian Allah kepada kaum Ad. Nabi akan memerangi Khawarij sebagaimana Allah telah memerangi kaum Ad. Padahal mereka Muslim, ahli ibadah, kemudian Masya Allah, tapi rusak pemikirannya sampai menjadi sebuah gerakan ekstrim yang sangat menakutkan di tengah-tengah muslimin. Bapak sekalian, ini diantaranya karena mereka memahami agama tidak mengikuti jalurnya para ulama, sahabat, dan para ulama yang berjalan di atas jalannya para sahabat. Sehingga Ibnu Abbas pernah dialog dengan orang-orang Khawarij,
mewakili para sahabat Nabi, mewakili Ali bin Abi Thalib untuk berdialog dengan orang-orang Khawarij. Ibnu Abbas mendatangi Khawarij dengan tampilan yang sangat indah, berbaju indah, tampilan yang perlinte, sangat indah. Datangi mereka, dicela oleh mereka. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW pernah berpakaian dengan jubah yang sangat indah dari Yaman. Artinya berpakaian indah itu sesuatu yang pernah dilakukan, tapi mereka mencela karena kebodohannya. Kemudian kata Ibnu Abbas, tidak ada seorang pun sahabat Nabi yang bersama dengan kalian. Artinya tidak ada seorang ulama pun yang bersama dengan kalian, sehingga mereka pede dengan agamanya, dengan pikirannya sendiri, tanpa mereka yaitu mengikuti para sahabat Nabi. Mereka memisahkan diri sahabat Nabi. Kemudian kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dengan sebab apa Anda mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, keponakan sepupunya Rasulullah, dengan 3 hal, kata mereka. 1, Ali bin Abi Thalib dia memerangi Aisyah, dia telah berhukum dengan hukum manusia, sedangkan Allah mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaikumul kafirun. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Ceritanya, pertikaian Ali dan Muawiyah sudah begitu banyak memakan korban. Lalu keduanya pengen damai. Ali mengutus yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Muawiyah mengutus Amr ibn al-As. Berunding, kemudian bersepakat. Begitu mencapai kesepakatan dan perundingan ini, orang-orang Khawarij yang tadinya tuh nampak membela Ali, langsung dia keluar, menyatakan keluar. Maka dikatakan Khawarij, artinya khuruj, yaitu keluar dari kekhilafan Ali, sehingga dia pun kemudian bahkan memerangi, memusuhi Ali. Dianggapnya keputusan hakim yang memutuskan perkara perundingan ini, Ali telah berhukum dengan hukum manusia, tidak lagi berhukum dengan hukum Allah Ta'ala. Maka dia kafir karena Allah mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaikumul kafirun. Yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, Ali memerangi Aisyah tetapi tidak menawan dan tidak mengambil ghanimah. Ali tidak menawan Aisyah dan tidak mengambil ghanimah. Kalau dia adalah yaitu mukmin, nggak boleh diperangi. Kalau dia memerangi, harusnya mengambil ghanimah dan menawan sebagai tawanannya. Terus yang ketiga, Ali telah melepaskan gelar Amirul Mukminin. Kalau dia melepaskan gelar Amirul Mukminin, berarti dia Amirul Kafirin. Langsung gitu aja kelas 5-nya. Sudah. Bagaimana kalau aku sampaikan pada kalian ayat Allah, aku bantah dengan ayat-ayat Allah, apa kalian akan rujuk? Ya, kata mereka. Ali bantah, sahabat Ibnu Abbas bantah satu persatu, yang menjadikan mereka kemudian ribuan muslimin kembali rujuk pada para sahabat. Sisanya terus di atas manhaj Khawarij. Ali bantah. Adapun yang pertama, kalian kafirkan Ali dengan sebab Anda sangka dia telah berhukum dengan hukumnya manusia. Al-Quran menyebutkan dalam masalah larangan orang yang sedang ihram, di antara larangannya adalah berburu. Kemudian ketika dia ihram kemudian berburu binatang, Allah perintahkan dendanya itu supaya diputuskan oleh orang yang adil di antara ini mereka. Apa dendanya untuk orang mereka berihram kemudian berburu?
Kata Ibnu Abbas, besar mana, penting mana urusan darah manusia dengan urusan darah kelinci. Yang urusan darah kelinci Allah perintahkan untuk diputuskan hakim di antara mereka manusia. Sedangkan ini darah manusia yang lebih berharga lagi, tentu lebih besar urusannya. Kalau untuk urusan denda darah kelinci, orang melanggar ihram dengan dia ini berburu agar diputuskan dendanya oleh orang ini adil di antara mereka, lebih-lebih ketika pertumpahan yang di depan mata, pertumpahan darah yang lebih besar dampaknya, tentu ini lebih membutuhkan untuk dia ini berdamai. Yang kedua, kemudian berikutnya, contoh berikutnya kata Ibnu Abbas, Allah dalam Al-Quran, kalau ada suami istri bersih tegang dan diambang pintu perceraian, Allah perintahkan keluarga suami agar mengangkat hakim dari keluarga suami dan mengangkat hakim dari keluarga istri untuk berunding berkaitan dengan nasib dua orang suami istri yang akan bertikai ini, yang akan bercerai ini. Pertanyaannya, kalau untuk urusan mendamaikan suami istri itu boleh atau Allah memerintahkan mengutus hakim supaya kembali berdamai dua orang yang bertikai? Bagaimana dengan dua kelompok besar kaum muslimin? Lebih maslahat mana mendamaikan dua kelompok muslimin yang besar dengan dua orang yang mereka hampir diambang perceraian? Tentu lebih maslahat hanya dua kelompok muslimin yang besar. Gugurlah pengkafiran, alasan mereka mengkafirkan Ali dari alasan yang pertama. Yang kedua, mereka kafirkan Ali karena Ali tidak mau karena Ali memerangi Aisyah, sedangkan Ali tidak menawan dan tidak mengambil hartanya sebagai ghanimah. Kata Ibnu Abbas, siapa yang berani menawan ibunda Aisyah lalu dia jadikan sebagai budak tawanan dan boleh dia jimai sebagaimana istrinya, karena istri dan budak boleh halal bagi seorang muslim. Siapa yang mau menawan Aisyah sebagai budak dan kemudian dia gauli, yang sama dengan dia tidak meyakini ibunda Aisyah sebagai ibunda kaum muslimin yang haram bagi muslimin untuk dia menikahi, yaitu ibundanya. Orang yang mereka berkeyakinan ibunda itu bukan Aisyah bukan ibunda muslimin, kafir. Siapa yang berani menawan Aisyah? Maka Ali tidak menawan karena Aisyah adalah ibunda kaum muslimin dan tidak mengambil ghanimah mereka. Maka gugurlah alasan mereka yang kedua. Yang ketiga, mereka tuduh Ali telah melepaskan gelar Amirul Mukminin, kemudian makanya dia Amirul Kafirin. Rasulullah SAW ketika perjanjian Hudaybiyah, orang-orang kafir tidak mau kalau ada tulisan Muhammad Rasulullah. Kalau mereka mengakui Muhammad Rasulullah, nggak ada masalah berarti antara Quraisy dengan Nabi dan para sahabat. Maka Nabi hapus itu, Muhammad Rasulullahnya dihapus, Rasulullahnya dihapus. Nabi menanggalkan gelar Rasulullah dan beliau tetap Rasulullah karena pengen terwujudnya perjanjian antara Nabi dan para sahabat dengan orang-orang Quraisy. Demi terwujudnya perdamaian perjanjian itu, Nabi rela untuk melepas gelar Rasulullah dan beliau tetap Rasulullah. Muawiyah masalahnya itu tidak mau mengakui Ali sebagai khalifah sebelum menyelesaikan urusan pembunuhan Utsman bin Affan yang Muawiyah walinya Utsman yang berhak menuntut darahnya Utsman. Ali memandang nanti urusan memerangi mereka nanti, karena sekarang mereka sedang banyak, masih susah, baiat dulu, nanti berikutnya setelah kondusif baru memerangi.
Muawiyah nggak mau. Dia maunya perangi dulu, baru nanti setelah itu dia baiat. Sampai akhirnya nggak ketemu. Maka demi terwujudnya perdamaian, maka Ali rela menanggalkan gelar Amirul Mukminin demi terwujudnya perdamaian. Orang Khawarij nggak mau seperti itu. Maka dikatakan kalau dia nggak Amirul Mukminin berarti dia Amirul Kafirin. Maka telah terbantahkan 3 alasan utama mereka mengkafirkan Ali, sehingga ribuan orang-orang Khawarij kembali kepada kaum muslimin para sahabat. Sisanya mereka terus menjadi Khawarij dan terus menjadi kelompok yang ganas di tengah-tengah kaum muslimin. Terus sekalian di sini bagaimana Ibnu Abbas yaitu menegaskan tentang orang-orang Khawarij, tidak ada seorang ulama pun di kalangan kalian. Dan orang Khawarij menjadi sesat seperti itu karena mereka tidak bersama dengan para sahabat Nabi, para ulama yang betul-betul memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Demikian Mu'tazilah, demikian pula Mu'tazilah yang pelopornya Wasil bin Atha. Mereka menyempal dari gurunya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, sehingga memiliki pemikiran sendiri dan kemudian terus berkembang menjadi pemikiran yang aneh, ini gerakan Mu'tazilah. Ini adalah kuncinya pada mereka tidak mengikuti pemahaman dan pengamalan para sahabat Nabi Rasulullah alaihim jami'an. Di zaman Imam Ahmad, kalian praktek berdalil pentingnya kita mengikuti Nabi dan para sahabat, mengikuti para sahabat Nabi dalam pemahaman agama. Di zaman Imam Ahmad berkembang namanya fitnah khalqul Quran. Fitnah yaitu pemaksaan dari istana, dari kerajaan. Setiap muslim ulama harus berkeyakinan Quran makhluk. Yang tidak mau berkeyakinan Quran makhluk ditangkap, dipenjara, ada yang sampai dibunuh. Sampai di antara para ulama ada yang tauriyah. Tauriyah itu mengucapkan kalimat yang difahami lain, dan ini digunakan biasanya untuk keselamatan dan untuk pengamanan. Seperti diantaranya umpamanya Abu Bakar ketika jalan dengan Nabi di perjalanan, ketemu orang, ditanya siapa orang itu. Abu Bakar katakan Al-Hadi. Al-Hadi itu oleh orang yang tanya ini difahami gaet yang menunjukkan arah-arah perjalanan, penuntun jalan. Tapi maksudnya Abu Bakar Al-Hadi adalah dia adalah penunjuk jalanku ke surga yang menuntun aku kepada Rabbku dengan benar. Jadi pembimbing jalan yang lurus. Difahami beda. Karena tidak kenal siapa yang tanya ini, boleh jadi bisa membahayakan, maka pakai kalimat tauriyah. Ada ulama yang mereka ketika diuji dengan Quran makhluk ini Taurat, Injil, Zabur, Taurat, Injil, Zabur, katanya Al-Quran ini hadihi makhlukah. Taurat, Injil, Zabur, Quran hadihi makhlukah. Hadi makhlukahnya itu bukan Quran, Injil, Zabur, Taurat, tapi ini loh, jemari ini adalah makhlukah. Sehingga ini ada kalimat tauriyah yang mengucapkan maksudnya ini driji-driji ini makhluk. Dia tadi bilangnya ini Taurat, Injil, Zabur, Quran, ini ngitungnya dengan jemari. Terus hadihi makhlukah, ini namanya kalimat tauriyah. Orang memahaminya beda sehingga mereka selamat. Tapi Imam Ahmad nggak mau seperti itu, karena dia adalah imam yang sudah ditunggu jutaan manusia tentang fatwa Imam Ahmad. Begitu Imam Ahmad tergelincir salah, akan dicatat sepanjang zaman tentang kesalahan Imam Ahmad ini. Maka beliau bertahan, Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Sehingga beliau dipenjara bukan hanya seminggu 2 minggu, bukannya sebulan 2 bulan, sampai 3 generasi khalifah, sehingga alangkah sangat panjangnya, dan selalu berhadapan dengan al-guju yang siap untuk menyiksa Imam Ahmad.
Satu saat Imam Ahmad kemudian ditemukan dengan Ahmad bin Abi Duad, ulama yang menjadi kendali istana, yang mempengaruhi menjadi pemahaman Mu'tazilah, yang memaksakan Quran makhluk. Imam Ahmad kemudian dialog dengan orang ini. Ya Ahmad bin Abi Duad, wahai Ahmad bin Abi Duad, namanya Ahmad bin Abi Duad, sehingga sama-sama Ahmad. Pertanyaan Imam Ahmad tentang Quran makhluk, apakah Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Osman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, apakah mereka ini menyeru, mengajak untuk berkeyakinan Quran makhluk? Apakah mereka mendakwahkan Quran makhluk? Enggak, kata dia. Yang kedua, pertanyaan kedua, Nabi, Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Osman bin Affan, Ali bin Abi Thalib tahu enggak kalau Quran itu makhluk? Tahu enggak? Kalau jawabannya tahu, sedangkan Nabi dan para sahabat tadi tidak menyeru kepada Quran makhluk, kita lebih layak untuk tidak menyeru kepada manusia bahwa Quran makhluk. Kalau jawabannya tahu. Kalau jawabannya tidak tahu, Nabi, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali tidak tahu kalau Quran makhluk, sedangkan kamu dan teman-teman kamu tahu, Luka ibnu Luka itu kalau terjemahan sini minta maaf, ndahlik pekoke. Luka itu pekok, orang pekok, ndahlik pekoke, pekok bin pekok. Urusan agama kok sampai Nabi, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali nggak tahu, sedangkan kamu dan teman-teman kamu tahu. Oh, hebat, luar biasa. Ya, pekok bin pekok, luar biasa. Urusan agama itu tentu yang paling ahli adalah Nabi dan para sahabat. Kok bisa-bisanya kamu lebih tahu dibandingkan Nabi dan para sahabat? Langsung jatuh martabat Ahmad bin Abi Duad di depan sang raja. Raja pun kemudian masuk kamar sambil menutup mukanya cekikian. Betul juga ya kata si orang tua ini, Luka ibn Luka, kalau sampai kemudian Nabi dan para sahabat nggak tahu, sedangkan dia dan teman-temannya tahu. Saat itu mulailah kemudian Imam Ahmad dikeluarkan dari penjara, dibebaskan, dan mulai berbalik, yakni arah berkaitan dengan pemahaman ini kerajaan. Di sini yang penting mas sekalian, lihat bagaimana Imam Ahmad berdalil tentang agama ini kembali kepada para sahabat Nabi Rasulullah alaihi jami'an. Demikian pula kalau ada orang mereka mengeklaim, wah ini adalah ciri khas Islam, ini adalah acara Islam, tidak melakukan ini maka dia adalah berarti dia pembenci Nabi, dia berarti aliran sesat. Kita tanya tentunya, acara anda ini Nabi dan para sahabat mereka itu melakukan nggak? Oh ternyata diteliti, Nabi nggak melakukan, sahabat nggak melakukan, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali nggak melakukan, bahkan imam yang 4 tidak melakukan. Bahkan ternyata yang pertama kali melakukan adalah Syiah Rafidhah Bani Fatimiyah. Kemudian diklaim sebagai acara agama yang sangat ini sakral, kalau tidak melakukan bahkan aliran sesat. Nabi dan para sahabat tahu nggak kalau itu acara agama? Kalau ternyata mereka nggak melakukan dan mereka nggak tahu, anda dan teman-teman anda tahu, ya Imam Ahmad seperti perkataannya tadi, Luka ibn Luka. Terus sekalian, ini cara para ini ulama bagaimana mereka yaitu mengajak untuk betul-betul kembali beragama itu kepada pemahaman para sahabat Nabi. Dan beragama mengikuti para sahabat bukan ijtihad para ulama, tapi nas Al-Quran. Bagaimana Allah memerintahkan kita mengikuti para sahabat Nabi, nas hadis Nabi, ya bagaimana Nabi mengarahkan kita betul memegangi kepada para sunnahnya para sahabat Nabi. Saat ini Allah firmankan diantaranya, wattabi sabila man anaba ilayya, ikutilah jalannya orang yang selalu kembali kepadaku. Kata Ibnu Qayyim, as-sahabatu kulluhum
munibuna ilallah. Para sahabat semuanya orang yang mereka kembali kepada Allah Ta'ala. Maka mengikuti para sahabat ada sebuah kewajiban. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan bukan hanya memerintahkan itu para sahabat, mengancam kepada orang yang mereka menyelisih jalannya para sahabat Nabi. Wa may yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masirat. Barang siapa mendurakai Rasul setelah jelas baginya petunjuk, Allah tidak mencukupkan sampai di sini. Padahal penjelasan Nabi sudah sangat jelas, sangat gamblang. Barang siapa mendurakai Rasul, menyelisih Nabi setelah jelas baginya petunjuk. Tapi Allah lanjutkan lagi, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin. Dan mereka mengikuti selain jalannya kaum mukminin, akan kami palingkan kemana mereka berpaling dan akan kami lemparkan mereka ke dalam jahanam. Pertanyaannya, siapa yang paling berhak menyandang mukminin pertama kali? Tentu jawabannya adalah para sahabat Nabi, yang kepastian pujiannya telah datang dari Allah, telah datang dari Rasulnya. Yang Allah menguji para sahabat dengan ungkapan ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka ini orang-orang mukmin yang sejati. Ulaika humur rasyidun, mereka ini orang-orang yang lurus dalam agamanya. Mereka ini ulaika humul muflihun, mereka ini orang yang sukses dalam beragama. Ulaika humus shadiqun, mereka orang jujur dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ungkapan Allah ini sudah melalui ujian bagaimana para sahabat mereka berusaha untuk dihancurkan imannya, dipisahkan imannya, diuji dengan harta dan jiwa mereka, dan mereka telah buktikan semuanya. Dan Allah berkesimpulan, Allah katakan ulaika humus shadiqun, mereka orang-orang yang telah jujur dalam membuktikan agama mereka. Mana di antara kita yang telah berperang di jalan Allah, meneteskan darah-darah mereka? Para sahabat telah menyumbangkan jiwa mereka demi tegaknya li'ilali kalimatillah. Mana di antara kita yang telah mengeluarkan hartanya, bahkan total hartanya dipersembahkan untuk Islam? Yang Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, mereka telah betul-betul menunjukkan bagaimana mereka serahkan harta mereka kepada Nabi tanpa hitungan. Mana di antara kita yang telah mengalami ujian sebagaimana para sahabat yang disiksa, yang mereka disiksa dengan siksaan-siksaan yang sangat pedih, mengerikan, sangat dahsyat, sampai kemudian harus hijrah, meninggalkan tanah air, meninggalkan aset, meninggalkan keluarga, meninggalkan apa yang tidak bisa dibawa, semuanya dalam rangka membela agama Allah Ta'ala, sehingga betul-betul mereka telah membuktikan tentang loyalitas mereka dalam beragama. Lalu tahu-tahu dikatakan para sahabat kafir, murtad, kemudian karena haus dengan dunia, karena rakus dengan dunia. Itulah Syiah. Maka pernah Ahlussunnah, seorang ulama dialog dengan ulama Syiah. Ulama Syiah sudah datang duluan, ulama Ahlussunnah datang agak terlambat. Tahu-tahu dia datang dengan sandal yang dikepit, sandalnya dikepit. Dikomentari oleh ulama Syiah, kenapa kamu kepit sandal kamu? Karena saya dengar di zaman Nabi Syiah itu tukang nyuri sandal, maka sandalku tak kepit. Kata orang Syiah ini, mana ada di zaman Nabi Syiah? Oh, udah, berarti dialog selesai. Oh, kenapa? Lah, agamamu dari mana? Di zaman Nabi nggak ada Syiah. Terus muncul dari mana Syiah kamu itu? Keturunan siapa Anda ini? Sudah selesai, dialognya selesai. Aliran yang tidak pernah ada di zaman Nabi. Bapak sekalian, dalil-dalil yang mengantarkan, yang mewajibkan kita mengikuti para sahabat Nabi adalah dalil yang sangat banyak. Termasuk ketika Nabi bercerita tentang bahwa umat ini akan terjadi banyak penyelisihan dari ajaran Nabi. Maya isminkum fasara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang masih hidup di antara kalian sepeninggalku, kalian akan melihat banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.
Fa'alikum bisunati wa sunatil khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Kata ini Nabi, wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku yang mendapatkan petunjuk. Ini sekalian kita sampaikan sampai sini dulu, mudah-mudahan manfaat. Insyaallah kita lanjutkan bersama datang bismillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.